Shalom saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali untuk terus belajar firman Tuhan dan merenungkan ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab. Hari ini kita sampai pada bahasan Injil Matius pasal 15, ayat 32 dan 33. Sebetulnya perikop ini adalah rangkaian satu kisah yang cukup menarik, bagaimana Yesus memberi makan banyak orang. Tetapi kita akan kupas tidak terlalu panjang, hanya 2 ayat saja, dan kita akan lanjutkan bahasannya besok. Matius 15 ayat 32 dan 33 demikian bunyinya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Nah, peristiwa ini sekali lagi terjadi setelah Yesus menyembuhkan orang-orang yang berbondong-bondong mengikut dia. Ada orang timpang, ada orang lumpuh, ada orang bisu, ada orang tuli, ada orang buta. Dan semuanya sudah dibahas kemarin di ayat yang ke-31, ayat 30 dan 31. Dan setelah itu kita membaca Yesus memanggil murid-muridnya karena Yesus melihat orang-orang mengikuti dia sudah 1-2 hari dan mereka belum makan. Nah, kemudian kalau kita membaca, ini adalah peristiwa yang kedua sebetulnya. Kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu, Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang olehnya diberkati oleh Tuhan Yesus sehingga bisa untuk makan lebih dari 5.000 orang, bahkan sisanya 2 bakul penuh. Nah, sekali lagi kita melihat di sini, di ayat ini, firman Tuhan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Jadi kita melihat bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak. Dan kita membaca di Alkitab berkali-kali bahwa hati Tuhan Yesus sangat mudah digerakkan oleh belas kasihannya untuk melakukan sesuatu. Dan ini adalah belas kasihan yang sejati. Yesus tidak berkata, ya hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, lalu diam saja. Tetapi Alkitab berkata setiap kali Yesus digerakkan hatinya oleh belas kasihan, maka Yesus melakukan sesuatu kepada orang banyak itu. Dan kita membaca inilah belas kasihan yang sejati. Belas kasihan yang hanya sekedar perkataan, belas kasihan yang hanya sekedar perkataan adalah belas kasihan yang palsu. Nah, betapa sering kita ini berbelas kasihan. Aduh, kasihan ya. Aduh, kasihan ya. Aduh, kasihan ya. Tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa. Kita mendengar saudara kita sakit karena kecelakaan di rumah sakit. Aduh, kasihan ya. Aduh, kasihan. Tetapi kita hanya kasihan-kasihan saja, mengunjungi tidak. Bahkan rekan satu gereja pun kita ogah mengunjungi. Kita hanya berkasih-kasihan saja. Atau kita mendengar orang lain sedang berkekurangan. Betul-betul berkekurangan ya, bukan berkekurangan karena drama ya. Betul-betul berkekurangan. Kita hanya berkata, aduh kasihan ya. Aduh kasihan. Tetapi tidak ada tindakannya. Nah, tindakan tanpa belas kasihan seringkali adalah tindakan yang pura-pura. Nah, kalau kita melihat belas kasihan Yesus tidak hanya mencakup keadaan rohani dari umatnya, tidak hanya sekedar menyembuhkan orang yang sakit disembuhkan, tetapi Yesus juga memperhatikan kebutuhan fisik mereka. Jadi Tuhan Yesus memang tidak hanya sedih melihat kedegilan hati mereka, tetapi juga Tuhan sedih karena melihat keadaan fisik mereka. Mereka sudah lama tidak makan.
Itu sebabnya sekali lagi Alkitab berkata Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan karena melihat orang yang lapar. Nah, inilah yang dapat kita pelajari tentang Tuhan Allah yang penuh belas kasihan. Coba kalau Yesus tidak hadir dalam dunia, apakah kita bisa membayangkan bagaimana belas kasihan? Kita seringkali menyembah Allah, menyembah Tuhan yang penuh belas kasihan. Tetapi itu hanya sekadar satu bayangan saja. Dengan hadirnya Kristus, kita bisa melihat yang namanya belas kasihan Allah itu seperti apa. Nah, itu sebabnya kita bersyukur menjadi orang Kristen, kita memiliki Yesus yang adalah gambaran, yang adalah Allah, yang adalah firman Allah yang turun ke dalam dunia. Coba bayangkan kalau kita tidak mengikut Yesus, kita mungkin memiliki kepercayaan yang lain. Kita sulit sekali membayangkan Allah yang penuh belas kasihan bagaimana. Nah, dari kehadiran Kristus kita belajar bagaimana belas kasihan yang sesungguhnya. Belas kasihan yang bukan hanya sekedar perkara-perkara rohani, tapi belas kasihan juga dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan utama kita, yaitu makan, minum. Nah, kemudian ayat 33, para murid yang telah menyaksikan sendiri Yesus memberi makan 5.000 orang, kita sudah bahas itu beberapa waktu yang lalu, dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, masih juga belum ngerti bahwa Yesus sanggup memberi makan kepada orang banyak itu. Sehingga ayat 33, murid-murid berkata kepada Yesus, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Wah, kok aneh sekali ya. Mereka masih bingung bagaimana mendapatkan roti di tempat sunyi untuk memberi makan kurang lebih 4.000 orang. Mereka bingung dan lupa. Bagaimana menjelaskannya? Nggak tahu saya juga kenapa mereka bisa lupa. Padahal Yesus pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi itulah kenyataannya. Bahkan kalau kita membaca nanti Matius pasal 16 ayat 8 sampai 11, setelah Yesus berbuat mujizat ini pun murid-murid masih belum mengerti. Nah, bagaimana dengan kita? Kita seringkali bisa menghakimi murid-muridnya. Oh, gitu aja kok lupa. Sudah lupa ya, Yesus sudah bikin mujizat. Sudah lupa ya, kok nggak ngerti-ngerti sih? Pada kenyataannya kita pun tidak lebih baik dari murid-murid itu. Berapa banyak kita ini melangkah di dalam kehidupan kita dan kita takut karena tidak ada roti. Kita takut kurang uang, kita takut jaminan masa depan, kita takut tidak bisa hidup, kita tidak cukup menghidupi keluarga. Bahkan kita semua pun mungkin tidak tahu dari mana kita bisa mendapatkan makanan. Ini masa pandemi, Pak. Masa sulit, Pak. Wabah corona nggak selesai. Kita pun juga tidak lebih baik dari murid-murid loh. Tapi kadang-kadang kita mencemooh murid-murid. Ah, gitu aja kok lupa kok. Ya. Padahal kita sendiri pun juga sering lupa. Kita lupa bahwa Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Kita lupa bahwa Yesus pernah memberi makan 4.000 orang. Kita lupa bahwa Allah pernah memberi makan seluruh bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Kalau Tuhan sudah memberi makan kita, Tuhan sudah memelihara kita di masa lalu, maka kita pun seharusnya yakin di masa depan Tuhan juga pasti memelihara kehidupan kita. Kalau kita percaya dan kita sudah mengalami Tuhan yang peliharakan keluarga kita di masa lalu, walau banyak perjuangan, banyak pergumulan, kita juga tidak boleh lupa, harusnya kita yakin dan percaya di masa-masa depan, maka anak, istri, keluarga kita, semua Tuhan akan pelihara. Kita lupa bahwa Tuhan Allah menumbuhkan pohon-pohonan di bumi hanya dengan berfirman. Kita lupa bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini hanya dengan berfirman. Nah, kenapa bisa begitu?
Karena kita lupa kepada firman. Ya. Begitu kita jauh dari firman, begitu kita akan gampang dan mudah khawatir, takut, gelisah, bimbang, galau, putus asa. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari 2 ayat ini. Jangan pernah lupa, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan belas kasihannya bukan hanya sekedar dinyatakan untuk hal-hal rohani, tapi juga hal-hal jasmani dalam hidupmu. Kerja sebaik-baiknya dan percaya Tuhan yang pelihara. Hari esok Tuhan yang jamin. Hari esok kita tidak usah khawatir, sebab kekhawatiran hari ini tidak akan membawa sesuatu yang baik untuk hari-hari selanjutnya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Percaya Tuhan yang sudah pelihara sampai hari ini. Tuhan pasti juga yang akan tolong kita. Ingat orang tua kita, nenek atau siapapun keluarga kita yang hidup di masa lalu. Anaknya ada yang 10, ada yang 12, ada yang anaknya 14. Tuhan pelihara kan. Kita mungkin keturunannya. Masa hari ini anak 2, anak 3 Tuhan nggak pelihara. Ya, bedanya apa? Enggak ada bedanya. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari firman-Nya. Baca firman-Nya dan jadilah kuat supaya kita dapat menghadapi hari-hari esok dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk 2 ayat ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Bahkan sampai firman-Mu berkata, rambut di atas kepala kami pun terhitung jumlahnya dan tidak sehelai pun gugur tanpa seizin Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak takut dalam menghadapi segala sesuatu. Hari-hari ini bukan hari yang mudah, khususnya pandemi di seluruh dunia, di seluruh benua. Hidup ini bukan sesuatu yang mudah, tapi tolong kami untuk yakinkan kami untuk berjalan terus menghadap kepada Tuhan dan mempercayakan kuasa dan anugerah-Mu yang selalu cukup hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa dalam bahasan ayat-ayat selanjutnya esok.